Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil project based learning tentang kajian komprehensif atas implementasi PSAK pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2020-2021. Adapun anggota kelompok 4 yaitu ada Galuh Anggraini dengan NPM 211031059, ada saya sendiri yaitu Nur Aisyah dengan NPM 211031086, ada Mayomi Sanjaya dengan NPM 211031090, dan Nida Nabila Nursya dengan NPM 211031101. Mayomi Sanjaya akan menjelaskan bagian profil perusahaan. Yang pertama ada nama perseroan yaitu PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dengan tanggal pendirian yaitu 24 Agustus 1994 dan kegiatan usaha yang bergerak di perindustrian, perdagangan, dan pertanian. Dan mereka memiliki merek dagang yaitu Garuda, Geri, Coklatos, Klevo, Leo, Procis, dan Topcis. Dengan modal disetor sebesar 7.359.580.291 saham. Dengan modal dasar yaitu sebesar 20 miliar saham dengan nilai nominal sebesar Rp20 per saham. Penawaran umum saham perdana yaitu tanggal 10 Oktober 2018 dengan nama bursa yaitu Bursa Efek Indonesia dan kode saham yaitu GOOD. Kantor pusat di Wisma Garuda Food, Jalan Bintaro Raya nomor 10A, Jakarta Selatan 12240. Dengan website yaitu www.garudafood.com. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya, saya persilakan. Selanjutnya ada visi dan misi PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Yang pertama ada visi, memuaskan konsumen melalui produk-produk makanan dan minuman yang inovatif. Selanjutnya misi, kami adalah perusahaan yang membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip paling menumbuh kembangkan. Selanjutnya jaringan bisnis dan wilayah operasional perseroan. Perseroan saat ini memproduksi sebagian besar produknya melalui fasilitas produksi milik perseroan. Seluruh produk perseroan dan anak usahanya dioperasikan dari 2 fasilitas produksi di Pati, Jawa Tengah, 1 fasilitas produksi di Gresik, Jawa Timur, 1 fasilitas produksi di kawasan industri Rancaekek, Sumedang, Jawa Barat, dan 1 fasilitas produksi di Cikarang, Jawa Barat. Per Desember 2021, SNS memiliki jaringan distribusi nasional yang mencakup 128 depo dan lebih dari 160 subdistributor dan agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, SNS juga memiliki kurang lebih 300.000 pelanggan yang terdiri dari grosir, toko modern, toko atau warung retail, dan institusi. Jaringan distribusi SNS juga didukung oleh lebih dari 1.500 tenaga penjual. SNS juga memiliki infrastruktur teknologi yang terintegrasi dari mulai gudang, pemesanan, pengiriman barang, hingga penagihan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada overview kinerja perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Yang pertama yaitu analisis dari laporan laba rugi. Pada penjualan neto tahun 2021, Perseroan membukukan penjualan neto sebesar 8,80 triliun rupiah, yaitu naik sebesar 13,99% dibanding tahun 2020, yaitu sebesar 7,72 triliun rupiah. Peningkatan penjualan diakibatkan oleh bangkitnya perekonomian dari pandemi COVID-19 yang berangsur membaik dan juga dengan adanya produk baru dan ekspansi area dan channel pendistribusian produk. Selanjutnya ada beban pokok penjualan yang mencakup beban pokok produksi dan persediaan barang jadi. Beban pokok penjualan naik sebesar 13,85% dibanding tahun 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan bahan baku dan biaya fabrikasi, biaya tenaga kerja langsung, yang sejalan dengan peningkatan penjualan di tahun 2021. Selanjutnya laba bruto. Pada tahun 2021, laba kotor perseroan yang merupakan hasil penjualan neto dikurangi beban pokok penjualan sebesar 2,42 triliun rupiah, yaitu naik sebesar 14,38% dari tahun 2020 sebesar 2,12 triliun rupiah. Peningkatan laba kotor sejalan dengan kenaikan penjualan di tahun 2021. Selanjutnya ada laba tahun berjalan. Jumlah laba tahun berjalan perseroan pada tahun 2021 sebesar 492,64 miliar rupiah, meningkat sebesar 100,99% dari tahun 2020, yaitu sebesar 245,10 miliar rupiah.
Selanjutnya ada laba per saham dasar, yaitu tahun 2020 juga naik sebesar 64,77% dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya yaitu analisis laporan posisi keuangan PT Garuda Food 2020-2021. Langkah awal dalam melakukan analisis komparatif adalah dengan menyajikan laporan keuangan. Dengan penyajian laporan keuangan dapat diperoleh perbandingan laporan keuangan tiap tahunnya. Perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan dengan menghitung perubahan dari 2020 dan tahun 2021, baik dalam jumlah absolut rupiah maupun persentase. Perubahan dalam rupiah perlu selalu diketahui agar diperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid. Berdasarkan tabel di atas, laporan posisi keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2020-2021 pada total aset perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1,43%. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan perubahan pada aset lancar meskipun terjadi penurunan pada aset tidak lancar. Pada aset lancar mengalami kenaikan sebesar 12,56%. Kenaikan tersebut dipengaruhi karena banyaknya akun-akun aset lancar yang mengalami peningkatan, sedangkan pada aset tidak lancar mengalami sedikit penurunan sebesar 4,5%. Hal ini menunjukkan perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aset lancarnya dan mendukung peningkatan penjualan. Sedangkan pada liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan perubahan sebesar 34,76%, sedangkan liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar 18,12%. Sedangkan ekuitas mengalami peningkatan sebesar 2,49%. Total liabilitas dan ekuitas perusahaan mengalami peningkatan dalam jumlah yang sama dengan peningkatan total aset sebesar 1,43%. Hal ini disebabkan karena perusahaan telah mendanai kegiatan perluasan usahanya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang analisis laporan arus kas pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Pada bagian arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 18,7% atau sebesar 164 miliar dari tahun 2020. Penurunan ini terjadi seiring meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan beban lainnya, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran pajak penghasilan. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas investasi, terjadi penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 126,8%. Penurunan ini terjadi selurus dengan menurunnya hasil penjualan aset tetap, perolehan aset tidak lancar, dan perolehan saham entitas. Kemudian untuk bagian arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan, mengalami penurunan sebesar 145,5%. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan utang bank, pembayaran dividen, pembayaran liabilitas sewa, dan perolehan saham trisuri. Kemudian bagian yang terakhir untuk kenaikan kas dan setara kas. Perusahaan mengalami pertumbuhan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 87,9%, sehingga pada akhir tahun 2021 menghasilkan meningkatnya kas dan setara kas sebesar 5,2% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk laporan perubahan ekuitas pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Perubahan total ekuitas pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk terjadi kenaikan sebesar 73 miliar 697 juta 516.877 rupiah atau sebesar 2,4%, yang mana pada tahun 2020 sebesar 2 triliun 956 miliar 960 juta 513.535 rupiah menjadi 3 triliun 30 miliar 658 juta 30.412 rupiah di tahun 2021. Kenaikan tersebut sejalan dengan bertambahnya aset-aset pada perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, analisis rasio keuangan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk.
Analisis yang kami gunakan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk yaitu menggunakan rasio aktivitas. Yang pertama ada rasio perputaran total aset. Dilihat pada tahun 2020 sebesar 0,66% dan tahun 2021 sebesar 2,32%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 1,66%. Yang kedua ada rasio perputaran modal kerja. Pada tahun 2020 sebesar 3,57% dan 2021 sebesar 3,57%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami peningkatan atau penurunan dalam operasional perusahaan dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Yang ketiga ada rasio perputaran piutang usaha, di mana tahun 2020 sebesar 16,48% dan 2021 sebesar 15,6%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,88% di tahun 2021. Yang keempat ada rasio perputaran utang. Pada tahun 2020 sebesar 6,45% dan 2021 sebesar 6,43%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,02% di tahun 2021. Yang terakhir ada rasio perputaran kas. Dilihat pada tahun 2020 sebesar 11,48% dan tahun 2021 sebesar 1,00%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan yang mana sebesar 10,48% pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu tentang implementasi PSAK 73 tentang sewa pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Uraian komprehensif tentang PSAK 73. Di tahun 2012, Indonesia melakukan pemberlakuan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 30 yang merupakan hasil konvergensi dari International Accounting Standard IAS 17. Akan tetapi, model akuntansi sewa ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan karena tidak selalu menampilkan representasi yang tepat tentang transaksi sewa, menurut IAI 2017. Oleh karena itu, pada 1 Januari diberlakukan PSAK 73 untuk memastikan bahwa lessor dan lessor dapat memberikan informasi yang apa adanya. Banyaknya perusahaan yang melakukan kegiatan sewa menyebabkan diperlukannya suatu pedoman untuk mengatur penyajian pengakuan pengukuran dan pengungkapan tentang sewa agar dapat dipahami bagi pembaca laporan keuangan. Deskripsi PSAK 73. PSAK 73 merupakan akuntansi sewa tunggal, yaitu menghilangkan klasifikasi antara sewa pembiayaan dan sewa operasi serta mewajibkan lessor untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua kontrak lessor kecuali untuk sewa yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan dan aset sewa yang bernilai rendah. Tujuan PSAK 73 atas sewa memiliki tujuan untuk memastikan pihak lessor, penyewa, dan pihak lessor penyewa dapat menyediakan informasi yang relevan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya mengenai transaksi sewa. Informasi yang relevan mengenai transaksi sewa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam mengukur dampak sewa terhadap laporan keuangan perusahaan. Pokok pengaturan. Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna right of use assets dan liabilitas sewa, tetapi ada pengecualian. Jadi, sewa dibayarkan dengan mendiskontokan suku bunga implisit sewa atau bisa juga menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pesewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Ruang lingkup PSAK 73 tentang sewa, yaitu yang pertama mengatur seluruh sewa termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa masuk dalam ruang lingkup PSAK 73 kecuali
sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak gas, alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui, yaitu PSAK 64. Sewa aset biologis PSAK 69, perjanjian konsesi jasa ISAK 16, lisensi kekayaan intelektual PSAK 72, dan hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi PSAK 19 untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, hak paten, dan hak cipta. Selanjutnya yaitu ada bersifat opsional, sewa atas sewa aset tak berwujud lain selain E diperkenankan namun tidak disyaratkan untuk menerapkan PSAK 73. Selanjutnya yaitu ada analisis kepatuhan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dalam mengimplementasikan PSAK 73. Yang di sini ada 4 kepatuhan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dalam mengimplementasikan PSAK 73. Yang pertama yaitu kepatuhan dalam menentukan perjanjian sewa sesuai PSAK 73. Perusahaan menentukan apakah suatu perjanjian merupakan atau mengandung sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri, dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset. Untuk bangunan di mana grup merupakan penyewa, ia telah memilih untuk tidak memisahkan komponen sewa dan non-sewa, dan sebagai gantinya memperhitungkannya sebagai komponen sewa tunggal. Yang kedua yaitu ada kepatuhan dalam pengklasifikasian dan perlakuan sewa sesuai PSAK 73. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh perusahaan. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode. Yang ketiga yaitu ada kepatuhan dalam pembayaran sewa dengan menentukan suku bunga sesuai PSAK 73. Dalam pembayaran sewa, karena grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental grup sebagai tingkat diskonto. Yang keempat yaitu ada kepatuhan dalam menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 73. Pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk melakukan reklasifikasi laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2019 dan 2020 untuk menyesuaikan dengan penyajian dalam laporan posisi keuangan tahun 2021 untuk beberapa akun tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reklasifikasi dari aset hak guna ke aset tetap, liabilitas sewa, aset lancar lainnya, dan aktual terkait penerapan awal PSAK 73. Yang kedua yaitu ada reklasifikasi dari liabilitas sewa, pembiayaan, dan utang pembiayaan konsumen ke liabilitas sewa, di mana akun-akun ini berhubungan dengan sewa seperti yang didefinisikan dalam PSAK 73. Berdasarkan penjelasan di atas, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk sebagai pihak lese menggunakan model akuntansi tunggal dengan hanya mengklasifikasikan sewa ke dalam sewa pembiayaan atau finance lease, kecuali bagi aset yang pendasarannya bernilai rendah. Perusahaan juga mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna dihitung pada awal periode dengan menghitung biaya perolehannya. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk membayar sewa dengan mendiskontokan suku bunga inkremental sewa. Perusahaan juga menyajikan laporan posisi keuangan dengan melakukan reklasifikasi dari aset hak guna ke aset tetap, liabilitas sewa, aset lancar lainnya, dan aktual terkait sesuai PSAK 73. Dengan demikian, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah mengimplementasikan
PSAK 73 dengan baik dalam kepatuhan menentukan perjanjian sewa, peklasifikasian dan perlakuan sewa, pembayaran sewa dengan menentukan suku bunga, menyajikan laporan posisi keuangan. Baik, selanjutnya ada dampak penerapan PSAK 73 bagi PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Yang pertama yaitu ada dampak penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap laporan posisi keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Berdasarkan tabel tersebut didapatkan informasi bahwa dengan diadakannya kapitalisasi sewa akan berdampak pada laporan posisi keuangan perusahaan. Terlihat dari tabel tersebut bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mengalami peningkatan pada jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas. Peningkatan pada aset sebesar 1,5% dan liabilitas sebesar 1,01%. Setelah penerapan PSAK 73 atas sewa, menunjukkan bahwa pada awal fase sewa operasi menurut PSAK 30 atas sewa, perusahaan lese tidak mengakui aset yang disewakan dan liabilitas sewa dan mencatatnya sebagai beban sewa untuk setiap periode sewa. Sebaliknya, penerapan PSAK 73 atas sewa mensyaratkan perusahaan lese untuk mengakui aset hak guna pada awal masa sewa pembiayaan, sedangkan peningkatan pada jumlah ekuitas sebesar 2,1%. Selanjutnya yaitu ada dampak penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Analisis dampak penerapan PSAK 73 terhadap kinerja keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini menggunakan rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Analisis ini menggunakan rasio DER dan DAR untuk mewakili perhitungan rasio solvabilitas karena rasio DER dan DAR merupakan rasio yang relevan dan dapat mencerminkan perubahan secara menyeluruh atas penerapan PSAK 73 pada laporan keuangan dari perspektif 3 akun utama, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Analisis penggunaan rasio tersebut Analisis ini juga menggunakan rasio ROA dan ROE untuk mewakili perhitungan rasio profitabilitas. Alasan menggunakan rasio tersebut karena rasio ROA dan ROE merupakan rasio yang relevan untuk mencerminkan perubahan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba baik dari perspektif internal maupun eksternal perusahaan, serta melalui perbandingan aset dan ekuitas perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73. Data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio DAR mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan. Rasio DAR adalah rasio yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara total kewajiban dengan total aset. Hasil perhitungan DAR memberikan informasi mengenai berapa jumlah aset atau pengolahan aset yang dibiayai dan dipengaruhi oleh kewajiban. Semakin rendah rasio DAR, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dari sumber pendanaan yang tidak berisiko. Penurunan rasio DAR memberikan informasi bahwa aset didanai oleh modal dan hanya sebagian kecil yang didanai oleh utang. Nilai rasio DAR menunjukkan bahwa risiko perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka panjang berarti semakin rendah apabila PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk menerapkan PSAK 73 atas sewa. Sehingga dari sisi rasio DAR dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 73 atas sewa membuat laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk lebih baik dibandingkan saat laporan keuangan perusahaan menggunakan PSAK 30 atas sewa. Rasio DER dari data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio DER mengalami penurunan. Rasio DER berfungsi untuk mengukur nilai kewajiban yang digunakan dalam proses operasional perusahaan dibandingkan dengan nilai ekuitas yang dimilikinya. Penurunan rasio DER memberikan informasi bahwa kegiatan operasional PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk setelah penerapan PSAK 73 atas sewa lebih banyak didanai oleh modal dan dilihat dari perspektif kemampuan perusahaan. Apabila perusahaan jasa menerapkan PSAK 73 atas sewa,
adanya peningkatan kemampuan dalam melunasi total kewajiban perusahaan. Karena semakin rendah rasio DER, maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi semua kewajibannya. Hal ini mengungkapkan bahwa semakin rendah pula risiko yang ada pada perusahaan. Sehingga dari sisi rasio DER dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 73 atas sewa membuat laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk terlihat lebih baik dibandingkan saat laporan keuangan perusahaan menggunakan PSAK 30 atas sewa. Selanjutnya yaitu rasio ROA dan ROE. Rasio ROA pada tabel tersebut mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Peningkatan rasio ROA adalah berasal dari peningkatan laba bersih. ROA berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui penggunaan total aset yang ada setelah biaya-biaya modal dikeluarkan dari analisis secara internal. Semakin tinggi rasio ROA, maka semakin baik kinerja perusahaan. Peningkatan pada rasio ROA memberikan informasi bahwa kemampuan dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset perusahaan mengalami peningkatan. Sehingga dari sisi rasio ROA dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan menerapkan PSAK 73 atas sewa, maka kinerja perusahaan dari sisi laporan keuangan terlihat baik. Informasi dan perspektif rasio profitabilitas pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio ROE mengalami peningkatan. Peningkatan pada rasio ROE berasal dari peningkatan laba. Rasio ROE berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan dana yang disetor oleh pemegang saham atau investor secara eksternal. Semakin tinggi nilai rasio ROE, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas untuk menghasilkan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Peningkatan rasio ROE setelah penerapan PSAK 73 atas sewa menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada kemampuan perusahaan, sehingga perusahaan optimal dalam memanfaatkan dana yang disetor dari investor untuk menghasilkan laba perusahaan. Hal tersebut menunjukkan apabila PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk menerapkan PSAK 73 atas sewa, laporan keuangan perusahaan terlihat baik. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Uraian komprehensif tentang PSAK 72. PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan merupakan adopsi dari IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Pada tanggal 9 Mei 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK menyatakan bahwa ada 3 perubahan PSAK yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2020. Salah satunya yaitu PSAK 72. PSAK 72 ini mempertimbangkan pengakuan pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, mempertimbangkan syarat kontrak, seluruh fakta dan keadaan yang relevan, serta kontrak individual dan portofolio kontrak. Deskripsi PSAK 72. PSAK 72 ini mempertimbangkan pengakuan pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, mempertimbangkan syarat kontrak, seluruh fakta dan keadaan yang relevan, serta kontrak individual dan portofolio kontrak. Tujuan PSAK 72 adalah untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Ruang lingkup PSAK 72. Ruang lingkupnya menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 34 kontrak konstruksi, ISAK 10 program loyalitas pelanggan, ISAK 21 perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 pengalihan aset dari pelanggan, PSAK 44 akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan diakui setelah transaksi terjadi
atau proses pengalihan aset kepada pelanggan telah selesai. Sedangkan pengukuran pendapatan pada PSAK 72 yaitu pendapatan diukur berdasarkan penjualan neto yang berasal dari hasil penjualan kotor dikurangi diskon dan rabat yang diperbolehkan oleh perusahaan. Sedangkan biaya yang diakui saat perhitungan pendapatan yaitu perusahaan mengakui biaya inkremental yaitu biaya yang timbul untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 mensyaratkan perusahaan melakukan penerapan sebuah model pendapatan yang komprehensif 5-step model of IFRS 15 yaitu mengidentifikasikan kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban kinerja dalam kontrak, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja dalam kontrak, dan mengenali pendapatan ketika perusahaan memenuhi kewajiban kinerja. Selanjutnya yaitu ada analisis kepatuhan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dalam mengimplementasikan PSAK 72. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian. Yang pertama yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan. Yang ketiga, tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak. Yang keempat yaitu ada alokasi harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin. Yang kelima yaitu ada mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut. Selanjutnya yaitu PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mengakui pendapatan dari penjualan barang pada saat pengendalian atas barang telah dialihkan dan diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan diakui berdasarkan harga, diskon, dan setelah dikurangi pajak bertambah nilai yang ditentukan dalam faktur. Setelah dikurangi dengan estimasi insentif penjualan, diskon volume, dan biaya pemasaran dan promosi lainnya. Beban diakui ketika terjadinya dengan menggunakan dasar aktual. Selanjutnya ada dampak penerapan PSAK 72 bagi PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya sebutkan tadi, tentunya perubahan yang diakibatkan oleh penerapan PSAK 72 yaitu pengakuan pendapatan sangat berdampak bagi PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah mengimplementasikan PSAK 72 dengan baik, seperti dalam hal pengakuan, pengukuran, dan biaya yang diakui saat perhitungan pendapatan. Bahkan dalam hal penerapan model dalam pengakuan pendapatan sudah sesuai dengan 5 langkah penilaian yang diatur dalam PSAK 72. Saya akan lanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai PSAK 55, Instrumen Keuangan, Pengakuan, dan Pengukuran pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Tujuan dari PSAK 55 yaitu untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan barang non keuangan.
Berikut hal-hal yang terkait pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada biaya perolehan amortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Yang kedua, metode suku bunga efektif. Yang ketiga, penghentian pengakuan. Yang keempat, nilai wajar. Yang kelima, pembelian atau penjualan reguler. Dan yang terakhir ada biaya transaksi atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen. Selanjutnya, pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu ada pengukuran awal berdasarkan nilai wajarnya melalui laba rugi dengan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung pada saat perolehan instrumen keuangan tersebut. Dan pada saat pertama kali tanggal transaksi jika entitas menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian setelah pengakuan awal. Selanjutnya ada pengukuran selanjutnya dilakukan setelah pengukuran awal dengan dibagi ke dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan untuk atau piutang, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Pengimplementasian PSAK 55 pada PT Garuda Food Tbk. Perseroan telah menetapkan PSAK 71, yaitu instrumen keuangan, mulai 1 Januari 2020. PSAK 71 telah menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi, dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Materi berikutnya yaitu ada PSAK 71 mengenai instrumen keuangan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Pengimplementasi yang pertama ada aset keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2021, perseroan hanya memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang terutama terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Pada pengakuan awal, perseroan mengukur keuangan pada nilai wajarnya dan termasuk biaya transaksi. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur menggunakan metode effective interest rate atau metode suku bunga efektif dikurangi dengan penurunan nilai. 2021, perseroan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi yang terutama terdiri dari peminjaman jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, akrual, pinjaman jangka panjang, liabilitas sewa, dan liabilitas jangka panjang lainnya. Setelah pengakuan awal, yaitu pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, perseroan mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan tidak diakui ketika liabilitas keuangan telah dilepaskan atau dibatalkan. Selanjutnya ada saling hapus dari instrumen keuangan. Aset dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut. Dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Berikutnya nilai wajar instrumen keuangan. Perseroan mengungkapkan nilai kas dan setara kas diukur dengan harga kuotasian ke-1, yakni harga yang tersedia di pasar yang aktif. Sedangkan aset keuangan lainnya diungkapkan dengan hierarki nilai wajar tingkat 3, yakni menggunakan teknik analisis arus kas yang didiskonto berdasarkan tingkat suku bunga kredit retail pada akhir tahun. Sementara untuk liabilitas keuangan menggunakan tingkat suku bunga efektif terakhir yang berlaku untuk utang jangka panjang. Berikutnya ada penurunan nilai aset keuangan. Yang pertama, kerugian kredit ekspektasinya berdasarkan PSAK 71, termasuk penilaian peringkat kredit bank. Manajemen menyimpulkan bahwa risiko kredit terkait dengan kas di bank adalah tidak signifikan. PSAK 71 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan kerugian sumber hidup untuk semua piutang usaha dan piutang lain-lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, berarti PT Garuda Food telah menerapkan PSAK 71 dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. PSAK 25. PSAK 25 mengatur tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Kebijakan akuntansi sendiri memiliki pengertian ialah prinsip atau aturan yang digunakan oleh entitas dalam menyusun serta menyajikan suatu laporan keuangan. Perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas. Pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, liabilitas, atau ekuitas yang berhubungan dengan periode perubahan. Kemudian, tujuan dari PSAK 25.
PSAK 25 memiliki tujuan untuk mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, dan mengatur bagaimana penyusunan laporan keuangan jika terdapat perubahan dalam kebijakan akuntansi bersamaan dengan perlakuan akuntansinya, serta pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Kemudian, untuk pengungkapan, sifat kesalahan periode lalu, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis, seperti untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh, untuk LPS dasar dan lusian jika PSAK 56 diterapkan atas entitas. Kemudian, jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu. Keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Selanjutnya, ruang lingkup pada PSAK 25. Yang pertama ada pemilihan, penerapan, dan perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi koreksi periode yang lalu. Kemudian di sini ada implementasi dan dampak PSAK 25 pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dengan laporan keuangan tahunan yang telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi tertentu yang signifikan. Standar yang berlaku efektif pada tahun 2021. Standar berikut telah diterbitkan dan efektif pada tahun 2021, namun dampaknya tidak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian, yaitu Amandemen PSAK 22, definisi bisnis, Amandemen PSAK 73, konsesi sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021, Amandemen PSAK 55, Amandemen PSAK 60, Amandemen PSAK 62, dan Amandemen PSAK 71. Kemudian, pengklasifikasian yang terjadi berdasarkan dua kriteria tersebut. Model bisnis identitas dalam mengelola aset keuangan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Yang kedua, karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Dari hal tersebut tidak terdapat dampak perubahan yang signifikan terhadap klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Sebelumnya, seluruh aset keuangan Persero yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang yang diberikan menurut PSAK 55 berubah menjadi kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai PSAK 71. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi PSAK 16 tentang aset tetap pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. PSAK 16 ialah PSAK yang mengatur tentang aset tetap. Aset tetap ialah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau pengadaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. PSAK 16 ini terdiri atas 6 poin, yaitu pengakuan aset, pengeluaran aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, dan penyajian dan pengungkapan aset tetap. Tujuan dari PSAK 16 ini ialah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Isu utama dalam akuntansi aset tetap ialah pengakuan aset tetap, penentuan jumlah tercatat, pembenahan penyusutan, dan rugi penilaian nilai aset tetap. Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi aset tetap kecuali pernyataan lain mensyaratkan atau mengizinkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Lalu ada 4 karakteristik aset tetap.
Yang pertama, aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yaitu aktiva tetap adalah aktiva tidak lancar yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan muncul di neraca perusahaan sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, aset tetap yang dapat disusutkan, kecuali tanah. Aset jenis ini mengalami penyusutan untuk mencerminkan kelausan dan depresiasi saat penggunaan aset. Ketiga, aset tetap yang digunakan dalam operasi bisnis dan memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Aset jenis ini digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa dan menghasilkan pendapatan. Mereka tidak dijual kembali kepada pelanggan atau ditahan untuk tujuan investasi. Yang keempat, aset ini tidak liquid, yaitu aktivitas tetap adalah aset tidak lancar di neraca perusahaan dan tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang kas. Implementasi dan dampak PSAK 16 pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Nilai sisa aset, masa manfaat, dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan pada setiap akhir periode pelaporan. Biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian di tahun di mana biaya-biaya tersebut terjadi. Akumulasi biaya atas konstruksi dan pemasangan bangunan dan prasarana, mesin, dan peralatan dikapitalisasi sebagai konstruksi dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi dan atau pemasangan selesai. Lalu, secara periodik, perusahaan juga menelaah estimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan beberapa faktor, di antaranya spesifikasi teknis, operasi, dan kebutuhan usaha. Laporan keuangan konsolidasian dapat terpengaruh secara material terhadap perubahan dalam estimasi tersebut. Manajemen akan merevisi beban penyusutan di mana masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya, atau penghapusan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual. Selanjutnya ada implementasi PSAK 22 tentang kombinasi bisnis pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Tujuan PSAK 22, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk penggabungan usaha. Pernyataan ini mengatur akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya dan juga penyatuan kepemilikan apabila pengakuisisi tidak dapat diidentifikasi. Lalu ada ruang lingkup PSAK 22. Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara didasarkan pada pertimbangan hukum, perpajakan, atau alasan lain. Penggabungan usaha dapat berupa pembelian saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau pembelian aktiva neto suatu perusahaan. Penggabungan usaha dapat mengakibatkan terjadinya legal merger. Suatu legal merger biasanya merupakan merger dua badan usaha melalui salah satu cara berikut. Yang pertama, aktiva dan kewajiban dari suatu perusahaan dialihkan ke perusahaan lain dan perusahaan yang melakukan pengalihan tersebut dibubarkan. Yang kedua, aktiva dan kewajiban dari dua atau lebih perusahaan dialihkan ke perusahaan baru dan kedua perusahaan yang melakukan pengalihan tersebut dibubarkan. Selanjutnya, akuisisi dan penyataan kepemilikan pada PSAK nomor 22 pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. PSAK nomor 22 membedakan penggabungan usaha sebagai akuisisi dan penyatuan kepemilikan. Suatu akuisisi akan terjadi bila salah satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain yang diasumsikan terjadi bila salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh lebih dari 50% dari hak suara pada perusahaan lain. Kendali dianggap tetap ada walaupun kepemilikan di bawah 50%, yaitu bila diperoleh 1. Kekuasaan lebih dari 50% berdasarkan perjanjian dengan investor lain. Yang kedua, kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi keuangan.
Lalu berdasarkan perjanjian atau anggaran dasar PSAK nomor 22 membedakan penggabungan usaha sebagai akuisisi dan pernyataan kepemilikan. Suatu akuisisi akan terjadi bila salah satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain yang diasumsikan terjadi bila salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh lebih dari 50% dari hak suara pada perusahaan lain. Kendali dianggap tetap ada walaupun kepemilikan di bawah 50%, yaitu bila diperoleh 1. Kekuasaan lebih dari 50% berdasarkan perjanjian yang dengan investor lain. Yang kedua, kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi keuangan berdasarkan perjanjian atau anggaran dasar. Selanjutnya ada implementasi PSAK nomor 38 tentang kombinasi bisnis entitas sepengendali pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Adapun tujuan dari PSAK 38 ialah bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi kombinasi bisnis entitas sepengendali. Selanjutnya, ruang lingkup PSAK 38 ialah pernyataan ini ditetapkan pada kombinasi bisnis entitas sepengendali yang memenuhi persyaratan kombinasi bisnis dalam PSAK nomor 22 atau kombinasi bisnis baik untuk entitas yang menerima bisnis maupun entitas yang melepas bisnis. Pernyataan ini tidak mengatur kombinasi bisnis entitas yang tidak sepengendali atau entitas yang tidak berada di bawah sepengendalian yang sama. Selanjutnya ada pengakuan, pengukuran, dan penyajian pada PSAK nomor 38. Yang pertama, ada kriteria pengendalian. Dalam menentukan adanya pengendalian, entitas menerapkan kriteria yang terdapat dalam PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, ada sifat transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali. Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha secara keseluruhan maupun bagi entitas individual dalam kelompok usaha tersebut. Lalu ada laba per saham. Untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali yang melibatkan pertukaran dalam bentuk saham biasa. Jumlah saham biasa yang digunakan sebagai dasar penghitungan laba per saham adalah jumlah gabungan rata-rata tertimbang dari saham yang beredar setelah terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali tersebut. Selanjutnya ada pengungkapan. Untuk seluruh transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, pengungkapan berikut disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya kombinasi bisnis. Yang pertama, nama dan penjelasan tentang entitas atau bisnis yang berkombinasi. Yang kedua, penjelasan mengenai hubungan pengendali dari entitas-entitas yang bertransaksi dan bahwa hubungan tersebut tidak bersifat sementara. Yang ketiga, tanggal efektif transaksi. Keempat, operasi atau kegiatan bisnis yang telah diputuskan untuk dijual atau dihentikan akibat kombinasi bisnis tersebut. Yang kelima, kepemilikan entitas atau bisnis yang dialihkan serta jenis dan jumlah imbalan yang terjadi. Yang keenam, jumlah tercatat bisnis yang dikombinasikan atau yang dilepas serta selisih antara jumlah tercatat bisnis tersebut dan jumlah imbalan yang dialihkan atau imbalan yang diterima. Yang ketujuh, pengungkapan mengenai penyajian kembali laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dari paragraf 12 yang dapat memberikan informasi minimal meliputi yang pertama, ikhtisar angka-angka laporan keuangan yang telah dilaporkan sebelum untuk periode yang disajikan kembali. Yang kedua, ikhtisar dari jumlah tercatat aset dan liabilitas entitas atau bisnis yang dikombinasikan. Yang ketiga, dampak penyesuaian kebijakan akuntansi. Yang keempat, ikhtisar angka-angka laporan keuangan setelah disajikan kembali. Jadi, kesimpulan pada materi yang telah kami sampaikan ialah pada Project Based Learning ini, tim melakukan analisis dengan mengkomparasi kinerja laporan keuangan dan mengukur overview rasio keuangan yang berdasarkan data keuangan serta beberapa aktivitas yang dilakukan oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, serta telah memahami dengan baik tentang konsep dan dalam prakteknya memenuhi standar akuntansi sesuai dengan PSAK nomor 16, 22, 25, 38, 55, 71, 72, dan 73. Terdapat juga beberapa aktivitas kriteria yang dapat dipenuhi dalam perusahaan.
yaitu dengan mampu mengimplementasikan standar akuntan sesuai dengan PSAK nomor 16, 22, 25, 38, 55, 71, 72, dan 73, dan mampu menerapkan metode pencatatan pengakuan pendapatan yang diajukan oleh perusahaan serta bagaimana dampak penerapan yang sesuai dengan PSAK tersebut. Selanjutnya yaitu tilikan. Analisis laporan keuangan bagi suatu perusahaan sangat penting untuk dilakukan. Dari analisis laporan keuangan, suatu perusahaan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan selama periode tertentu dan dapat digunakan untuk menentukan langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya project based learning untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 ini, maka kami berharap bisa menyediakan informasi mengenai implementasi PSAK nomor 16, 22, 25, 38, 55, 71, 72, dan 73 pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2020-2021, baik itu terhadap kinerja perusahaan maupun posisi keuangan perusahaan yang berguna bagi pemakai kepentingan. Para pengguna laporan keuangan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul karena keputusan ekonomi maupun akibat perubahan standar kebijakan. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh tim kelompok kami terhadap pengerjaan Project Based Learning atau PBL ini, maka didapatkan beberapa insight atau manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kami dapat mengevaluasi hasil kerja divisi atau departemen dalam perusahaan. Yang kedua, kami dapat mengetahui hasil kinerja, pendapatan serta kemajuan atau perkembangan perusahaan. Yang ketiga, kami dapat memahami secara lebih komprehensif terkait dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 16, 22, 25, 38, 55, 71, 72, dan 73. Kami bisa mengetahui bagaimana implementasi atau penerapan PSAK yang sudah kami analisis pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Dan yang kelima yaitu kami bisa memahami bagaimana dampak penerapan PSAK tersebut pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Sekian presentasi Project Based Learning kelompok 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.